Apakah ayam bakar Mas Mono ini kenapa laris? Mungkin kualinya dikencingin tuyul. Kita bahas aja gimana? Boleh. Boleh. Siapa takut? Wow. Kita kasih solusi. Mas Mono. Siap. Wow. Legend. Ya salam. Saya biasanya nonton di TV zaman dulu sama bapak saya. Bapak saya sempat berpikir, "Wih, lihat nih Mas Mono ya, ayam bakarnya ya. Udah punya berapa cabang, pengen deh punya restoran kayak begitu." Sekarang hadir depan saya, guys. Wah, dapat hidayah dong ya. Wah, iya, benar. Wah, ini nih. Pas tumpah. Oh, Hati-hati. iya ada isinya Ini ya. beneran asli nih ada Oh isinya. iya. Tuh Mas tuh. Iya kan, guys. Ini anak-anak yang sekolahnya dulu tahun 2005, 2006, 2007 sering menjadi tempat cabut sekolah. Mas Mononya nggak salah, kitanya yang salah. Iya. Kenapa emangnya? Kenapa? Ini legend banget loh ayam bakarnya, sering nongkrong di sini dari waktu itu dan lain sebagainya. Sampai-sampai dulu Emang nggak ada tempat nongkrong selain di ABMM? Mas 2005 apaan? Maaf nih. Apa sih dulu Tebet kan? Yes, Tebet. Kita akan gali teman-teman kisahnya, perjuangannya. Beliau ini luar biasa sampai akhirnya total berapa? Pernah sampai 65 cabang. 65 cabang. 65 cabang. Apa resepnya? Sampai-sampai juga saya mau ngarah yang lebih sensitif nih, Mas. Siap. Sukses begini, banyak yang bilang katanya pakai magic. Jelas dong. Pakai lah penglaris magic itu pakai. Ini beneran gak sih? Duh, dari tadi saya serius loh ini. Magic. Saya harus membatalkan semua acara loh ini untuk hadir di sini. Mas, Yes. sampai jatuh tuh. Magic. Ya, kita pakai magic 2 padahal. 2 malahan. Enggak, sebentar. Orang kan biasanya, Mas katanya orang-orang pakai magic. Ya enggak lah, Der. Ada bunyi-bunyi di belakang. Tuh kan, itu ada penampakan dia. Enggak, itu lagi ada tukang sambil lagi direnov. Ada lagi syuting podcast, ada ngetok-ngetok. Mas, bentar lagi syuting podcast. Enggak serius sih, Mas. Ada yang bilang katanya ayam bakar Mas Mono pakai magic. Oke, saya pakai dan bahkan 2. Yang pertama adalah magic jar, yang kedua magic com. Saya kaget loh, Mas. Saya pikir saya salah manggil tamu, Mas. Ya betul toh, magic tuh itu. Iya, benar pakai sih. magic. Magic jar buat nasi. Iya, betul. Penglaris. Pakai dong. Wah, Kalau orang kan kucing kan ya. Kalau saya ayam. ayam bener. Ayamnya disediain dari bahan begini, bumbunya Betul. begini, Iya. enak, datang laris. Iya, Oh, betul. iya. Dan Bukan- tentunya orang yang makan itu nggak semuanya manusia loh. Kan nggak ada yang kebetulan kan. Mas, nih Coba 2001 atas izin Allah sampai sekarang 21 tahun ayam bakar Mas Mono masih eksis, itu kan nggak ada yang kebetulan, Bos. Yang makan itu kata guru saya, belum tentu mereka itu manusia. Bisa juga coba perjalanan dari Bintaro, berapa rumah makan, berapa kuliner yang dia lewatin, oh iya. terus dia bisa makan di ayam bakar Mas Mono, ya kan? Iya, betul. Padahal di Tebet sendiri pusatnya kuliner, distro, karaoke, kafe, tumblek-blek di sana. Mm-mm. Bermacam kuliner banyak sekali. Iya. Ya kan? Kenapa dia makan di ayam bakar Mas Mono? Gak ada kebetulan, Bos. Hmm. Nah, makanya makna bisnis menurut saya waktu ditanya yaitu ladang dakwah. Oke. Jadi mumpung omongan kita didengar, mumpung kita punya power di sini, kita bisa bikin aturan-aturan. Seperti Nah, itu. banyak memang orang tuh pengen buka bisnis gara-gara dia mungkin kerja di kantor. Nggak salah ya. Gak salah. Tapi Saya maksudnya- dulu juga Iya. karyawan. Ah, Nah, yang diangkat heboh saat itu orang taunya adalah Mas Mono mantan OB. Ya, Padahal? dulu ditulis adalah mantan OB yang sukses jadi miliarder. Iya. Wah, dan viral itu. 2006 Hmm. saya sudah diliput, masuk TV, success story dan banyak liputan juga. mm-mm. Ya, saya basicnya adalah koki restoran sebenarnya. Oh, ternyata itu bukan OB. Mungkin yang lebih menjual OB-nya, jadi dijual kesusahannya, keprihatinannya seperti itu. Tapi beneran OB saya, nyapu, ngepel, bahkan ada satu pekerjaan yang menurut saya ini ngelus dada saya tuh. Apa tuh? Selain saya jualan di kaki lima, dorong gerobak, dagang gorengan, ngasong, terus saya juga
jualan ayat dengan harga murah. Ya saya jadi tukang kotak amal di bis-bis sambil bawa map. Oke. Saya jual ayat-ayat. Tahan. Ini menarik nih. Kita bahas dari awal perjalanannya ya. Oke. Biar teman-teman penasaran nanti sampai akhir Oh gitu. akan Siap. tahu tujuannya. Sementara gimana caranya bangun kayak begini udah gede banget. Dan sekarang ini untuk menjadi seorang entrepreneur gampang banget ya, sangat mudah gitu. Emang loh. iya? Nggak harus lokasi. Bahkan tanpa lokasi pun kita bisa Oh, jualan. karena online. Online juga. Dan nggak seperti saya dulu harus dorong gerobak, harus dikejar-kejar dengan kamtip, harus digusur. Begitu mudahnya. Oke. Dan yang jelas saya nggak punya mentor bisnis, saya nggak ngerti yang namanya wirausaha, seminar apapun nggak ngerti dan nggak tahu pada zamannya. Makanya sekarang ini kalau kenapa nggak punya usaha, nggak punya bisnis dengan banyak alasan itu ya sangat disayangkan kan begitu mudahnya. Kita juga ada produk misalkan frozen food kebab Mungilku. Ya. Begitu mudahnya ya. Kita nggak harus produksi sendiri. Ya. Kita bisa bermitra dengan menjadi agen atau reseller. Oh, begitu iya. mudahnya kan. Tanpa Beli produksi. 20 box langsung bisa jadi reseller, harga reseller. Bahkan ongkos kirimnya gratis dari kami. Oh. Udah. Faktornya adalah mau dan mampu gitu. Keren. Iya. Ini baru legend yang bener nih. Nanti kalau sudah mau akan dimampukan gitu loh. Jadi niat aja nggak cukup, harus action. Wih, mantap. Gitu. Kita bahas dari awal kali ya Mas ya. Kalau awal ini durasi berapa lama biasanya? Enggak benar, ini penting ini. Serius? Enggak, durasinya berapa Oke, lama tayangnya? oke. 1 jaman. Oh, saya 3 bulan belum kelar ini. ya. Kalau sinetron kan aja Disingkat-singkat. Oh gitu ya. Disingkat-singkat. Boleh, ya kan? boleh. Ya kan siapa tahu ntar saya menemukan satu kisah apakah ayam bakar Mas Mono ini kenapa laris? Mungkin kualinya dikencingin tuyul. Emang ada seperti itu? Kita bahas aja gimana? Boleh. Boleh. Siapa takut? Wow, boleh. Karena kuliner ini biasa identik dengan psst. Oh gitu ya. Iya, yang chef yang di Dubai ya apa tuh ya? Iya, soalnya identik begitu Mas. Kita bantah di ini stigmanya. Betul. Ada Iya, yang curhat langsung ke saya, ada yang DM-an, terus Apa akhirnya coba? ngajak ketemuan. Ya dia bilang bahwa outletnya tuh selalu tutup terus kata orang. Bahkan dia sudah di titik koordinatnya padahal. Dia teleponan, kok nggak ada ya outletnya? Ada. Nggak ada. Sampai dibikin seperti itu. Oh, ditutup Ada yang jadinya. masak nasi langsung busuk nasinya, langsung basi nasinya. Ada ya? Bahkan ada yang langsung keluar belatungnya. Oh, jadi konsumen jadinya, loh kok ada belatung di sini gitu ya? Ya saya dapat cerita dari mereka dan alhamdulillah atas izin Allah saya tidak pernah nemuin seperti itu. Wah, alhamdulillah. Kan kalau filosofi kita nih, kalau nggak mau dicubit jangan jubit. Jadi saya nggak mau aneh-aneh. Makanya saya tuh nggak ada yang namanya kata bersaing, Bang. Iya. Ya, bisnis boleh sama, rezeki udah ada takaran masing-masing. Produk boleh sama, rezeki sudah ada jodohnya masing-masing. Iya. Coba di Jakarta ada berapa yang jualan kuliner ayam bakar? Oh ya banyak Mas. Oh di Tebet Raya itu mulai dari yang khas Lombok, mulai ayam bakar yang sebelah, mulai rumah makan Padang ada ayam bakarnya, Iya. rumah makan Sunda juga ada ayam bakarnya. Belum ada ayam yang digepuk, yang dipenyet, yang digeprek, yang dilemesin, yang diapain. Kasihan. Iya benar. Kan lagi ramainya kan digeprek. Lu dilemesin. Kita juga ada bakar geprek, Bos. Oh, Iya coba kan? lihat. Wih, Langsung nyambung gitu ya. Ini beneran Ini apa? bagian dari inovasi. Ini dami apa enggak sih? Asli, beneran Bos. loh. Ini Masa? Oh iya bener. Ini tulisannya bakar geprek ABMM. Jadi Oh, kalau iya. geprek lain ya kan goreng tepung. Oh ya. Kita bakar geprek, toppingnya orek. Oreknya gak sekedar orek tempe tapi ada terinya tuh. Aduh ngiler. Melambe-lambe tuh. Parah. Terus ada apa kacangnya tuh juga melambe-lambe. Ada topping telurnya dan sambelnya tuh menggiurkan sekali. Dimakan pakai nasi angetnya pulennya aja udah enak. Ditambah oreknya, telurnya, ayamnya. Anda jangan memancing-mancing. Anda jangan pancing-pancing. Coba lihat. Anda jangan pancing-pancing. Ini buat siapa? Buat sampean semua. Boleh ya. Anda jangan mancing-pancing dong. Baru mau mulai podcast udah ini ada ini kan Ini jadinya harus kan. jujur loh, reviewnya harus jujur loh ya. Oh iya dong. Bukan hanya dua jawaban. Oh enak dan enak banget. Kayak di TV-TV. Iya. Tapi beneran Mas, maksudnya dengan lihat begini, nilai plus atau value-nya Mas Mono udah tinggi Mas. Artinya gini. Alhamdulillah. Iya dong. Dari tahun 2000-an sampai sekarang 65 outlet dan lain sebagainya di maintain. Iya kan artinya kan kalau untuk urusan mau inovasi, produk baru dan lain sebagainya kan nggak mungkin nggak diperhatiin Mas. Sangat. Iya dong. Kita ada beberapa produk kan yang kita bawa di Coba sini. nih. Ayam bakarnya di ini Ayam bakar digeprek. digeprek bos. Betul.
Pas paha lagi. Aduh, ikan teri. Palanya cakep nih. Oke, coba ini jadi mulai nih podcast nih. Gak apa-apa. Coba ya. Kelihatan nggak Dan Iya. dari situ Dan? Kelihatan nggak? Coba Dan nih. Oke, nasinya lagi. Tadi kita habis makan ayam bakar Mas Mono di sana, makan lagi di sini. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke, tuh. Oke, bismillah. Aduh. Gue gak heran Mas, lu bisa begini mah gak heran. Parah. Aduh. Dan kita nggak pernah setengah, nggak pernah Aduh, main-main dengan Ikan apa aja nih? Ikan teri ya? teri, Aduh. teri, tempe, kacang. Waduh. Parah. Masih liwat. Oreknya. Apa? Sambelnya juga dahsyat. Sambelnya, betul. iya. Ada hijau-hijaunya. Sambel hijau bukan sih? Jadi bukan sekedar rasa Bang Dery ya buat teman-teman sekalian. Yang gak kalah penting adalah tampilan juga harus menarik. Iya Dan dong. sambelnya coba. Ya menarik kan, ada merahnya, ada hijaunya juga. Betul, gitu. betul. Kan mungkin orang jual orek hanya sekedar tempe aja. Kita juga ada value pembeda dengan yang lain. Boleh. Udah? Boleh. Bisa dibalikin ke kamera pada asalnya. Jangan terlalu nge-zoom. Pipi saya lagi mana-mana nih. Oke, yuk kita mulai Mas. Siap. Tunggu dikit deh. Saya kalau jujur begini Mas. Tutup mana ya? Kelihatan nggak? Sini. Enak bekas saya. Oke. Jangan dong. Bekas saya nggak ada adabnya. Oke. Kita mulai dari memulainya Mas Mono. Sampai tadi belum pada kejawab tuh. Bener nggak sebenarnya sih perangnya kuliner ini kan banyak mistis, magic dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah tadi udah kebantah bahwa Mas Mono udah mengeluarkan satu narasi kalau nggak mau nyubit, jangan dicubit. jangan dicubit. Kan Kalau ada- nggak mau ada dicubit yang jangan na- nyubit. Iya, kan ada yang namanya persaingan seperti itu. Hmm. Dalam kamus saya nggak ada kata bersaing, yang ada adalah sinergi. Sinergi. Makanya saya juga ada satu organisasi yaitu Apkulindo, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Oh ya. Ini adalah wadahnya para pengusaha Indonesia. Wadahnya para pengusaha kuliner Indonesia. Oke. Mulai dari mulai dari rumah makan, restoran, kafe, catering, supplier, semuanya tumplek-blek. Iya. Bersaingnya di mana, Bos? Justru di situ kita saling mensupport, saling menguatkan dan saling mendoakan. Hmm. Kita banyak sekali event-event, cara mengurus haki, sertifikasi halal, Wih. dan kunjungan ke beberapa outlet teman-teman. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sorry Jadi, Mas. Nah, nggak ada kata bersaing. bersaing itu gitu nggak ada ya. Nah, ini kalau gini kan sehat jadinya. Ya kan? Coba contoh nih misalkan kita jujur ya dengan ayam bakar sebelah. Kemarin juga saya habis makan ayam bakar sebelah juga yang dari Lombok. Ya Oke. beneran, saya kulinernya Padang demi Allah. Kemarin pun saya juga habis makan ayam bakar di Padang dengan menu ayam bakar. Oke. Bersaingnya di mana? Kenapa? Saya melihat bahwa satu, ayamnya aja jenisnya beda. Jenisnya Kan ada ayam kampung, ada ayam Negeri. meras, ayam negeri, ya kan, ayam jantan. emang Beda-beda, Bos. Masa iya? Nanti ada sesi khusus ya tentang perayaman ya. Apa? boleh. Beda. Boleh. Loh, yang saya tahu cuma negeri sama Ada kampung orang doang. jual ayam kampung itu belum tentu ayam kampung, ayam jantan itu, Bos. Hah? Ya nanti kasih tahu nanti ada. Wow. Seperti itu. Nah, ayamnya aja udah beda. Terus bumbunya beda. Iya. Porsinya beda. Sambelnya beda. Harganya beda. Oke. Terus beda bersaingnya di mana? Kenapa harus takut? Sambelnya beda. Iya, gitu kenapa loh. harus takut ya? Dan saya bandingkan dengan yang lain, sambelnya beda semua. gitu Oke. loh. Itulah bisnis kan bicaranya mental, Bos. Gitu loh. Kalau kita sudah memahami, kalau kita sudah sangat cukup paham, rezeki nggak akan pernah tertukar, ya. Betul. Itu alhamdulillah kita nggak terlalu ngoyo, nggak mikirin yang aneh-aneh tadi, termasuk bikin yang aneh-aneh, isengin bisnis yang sama, produk yang sama, atau rumah makan yang lain. Dan satu masukan dari saya pernah dihubungin, Mas, saya punya lokasi. Dulu kan nomor telepon saya kan mobile di mana-mana kan, Iya. ditampilkan di liputan, di clipping, di surat kabar dan lain. Hubungin saya punya lokasi, Mas. Di mana, Bu? Oh, tempatnya bagus, Mas, luas dan belum ada saingan. Saya tanya, di sekitarnya ada kuliner apa, Bu? Sunda, mungkin Padang dan lain-lain. Oh, nggak ada, Mas. Saya malah nggak mau, Bang. Oh, loh, kenapa? Jangan-jangan kuburan itu. Saya pengennya di situ tuh ada kuliner yang lain. Justru di situ ada pasar, Bos. Oke. Orang yang nggak mau makanan kuliner Padang, oh ada yang bakar Mas Wono. Nggak mau Sunda, oh ya ada yang bakar Mas Wono. Oh iya. Nggak, artinya saling bagi-bagi rezeki ke yang lain gitu loh. Ada pasar, ada magnet di situ.
Gitu. Orang nggak pengen makan Padang. Oh ada ini lama-lama emang sebenarnya emang Anda yang pengen doang sendiri sebetulnya. Bukan. Gue baru Nggak, nggak lagi. bareng-bareng. Gue baru nggak lagi. Ada pasar di sana gitu loh. Pinter Saya doi. kalau nyari kuliner pasti seperti itu, nyari lokasi, survei lokasi di sekitarnya ada apa. Oke. Kan ada tim survei kan. Iya dong. Sip. Tahun berapa Mas mulai Mas? Gini, dulunya tuh apa sih Mas Mono? Kan tadi kan dibilang kan masalah ada yang bilang OB. Betul. Terus tapi kan tadi belum ketahuan kan kalau kokinya di restoran apa Oke. dan tahun berapa dan memang awalnya itu kah? Ya oke lah kalau disebutin satu persatu jangan Ya. dari tahun 1974 ya Mas. Ya. Yang pas yang mantep-mantepnya aja, yang lagi berusaha kristalisasi keringatnya Wih, lah siap. gitu. Oke, menjadi seorang koki di CFC California Fried Chicken. Oh. Ya, di situ di Tahun? 97-98an gitu kan. Oke. 934 kan hijrah Jakarta kan lulus SMU. Dari Madiun. Yes. Satu-satunya anak disekolahkan paling tinggi sampai SMA. Sama Sama orang tua saya yang TANI. Hah? TANI. 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 Kenapa ente singkat? Ya, nggak boleh emang ya. Enggak, saya mikirnya tadinya TNI itu. Tapi ada A-nya nyelip. Makanya dia gak heran di sekolah yang tinggi. Gak heran dong anak TNI. Kok ada A-nya? Makanya gue Sekolahnya di SR, sekolah rakyat. gak usah disingkat lagi. Oh iya, Maksudnya kan saya nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Iya. Terus, nggak ada yang tahu loh, kan Simbo dulu juga sekolah rakyat kan pakai papan tulis gitu, gak ada buku kan. Kakak saya ini lulusan SD sekolah dasar, dan ini adalah motivasi saya hijrah ke Jakarta, ingin bahagiain saya punya orang tua dan saudara. Jadi cita-cita saya tuh nggak muluk. Kita boleh ikut kajian siapapun, ikut seminar siapapun, baca buku apapun. Motivasi yang paling bagus adalah diri kita sendiri. Dan saat itu saya nggak punya mentor bisnis, saya nggak pernah baca buku motivasi. Bahkan kita tahu bahwa ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Saya dagang gorengan, orang tua saya marah dan kecewa. Kenapa? Kan nggak setuju. Jauh-jauh ke Jakarta, disekolahkan paling tinggi, ngapain? Cuma dagang gorengan, dorong gerobak ke Jakarta. Udah balik lagi ke Kampung Madiun aja. Ngapain? Oke. Dan Mbok nggak tahu, orang tua nggak tahu, saudara nggak tahu bahwa saya punya visi misi, saya punya mimpi yang ingin mengangkat derajat mereka, membahagiakan mereka. Oke. Begitu. Dan suatu saat Simbo datang ke Jakarta. Simbo ini by the way ibu ya berarti ya? Iya. Panggilannya kan kalau di Simbo. Jawa kan? Oh ya. Embo kan ya? Alhamdulillah hampir 90 tahun masih sehat. Wah alhamdulillah. Masya Allah. Masih bisa naik sepeda loh. Masa iya? Ya nanti ada fotonya ada. Naik sepeda? Naik sepeda. 90 sehat. tahun? Jangan-jangan Dan- temannya Ratu Elizabeth. Karena Ratu Elizabeth juga 90-an juga kemarin Iya, meninggalnya orang kan? kampung kan sehat-sehat kan, Heeh. jalan kaki terus gitu. Nah suatu saat datang ke kosan, melihat ada sisa gorengan yang nggak laku. Dan saat itu Simbo yang jauh-jauh dari Kampung Madiun ingin melihat anaknya Katanya sukses di Jakarta. yang dulu pernah kerja jadi office boy. Oke. Ya kan waktu jadi office boy Mbok pernah ke Jakarta. Jadi kerja di kantor kan enak. Wih. Baju masuk, celana munjuk. Nah, ini orang Jawa yang paham ya. Apa sih itu? Ya, baju masuk, celana munjuk ya rapi, dilihatnya Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur ya kan. Oke. Makan di kantor, minum dingin tinggal mencet, minum panas tinggal nyeduh ya kan. Oh dispenser. Enak banget. Bener-bener orang daerah banget ya narasinya Iya. ya. Kita kan tinggal ngomong dispenser. Ini minum dingin tinggal mencet, minum panas tinggal apa? Tinggal Itu kan nyeduh. dispenser Mas Oh, gitu namanya ya? Mas. Oh, iya, Nggak gitu usah dah. dipanjang-panjangin. Ah, iya, oke. Karena orang daerah. Dan pernah kan Mbok lihat saya jadi seorang office boy gitu. Oke. Tiba-tiba dagang gorengan. Naik kereta ekonomi, naik angkot Jatinegara ke Hek waktu itu ya Jakarta Timur ya, Keramajati. Langsung balik lagi ke kampung halaman dengan amarah yang amat sangat. Oh tahunya anaknya Dan jualan saat gorengan. itu nggak ada yang bisa saya jelaskan dan saya mengikhlaskan, saya membiarkan Simbo balik lagi ke Kampung Madiun. Saya takut bahwa Simbo nanti akan keluar kata-kata yang akhirnya nyumpahin saya. Namanya orang lagi emosi kan bisa keluar kata apapun kan. Dan saya paling takut itu karena Mbok nggak tahu. Dan saat itulah motivasi saya terbakar lagi. Saya harus bisa sukses, saya harus bisa membahagiakan Simbo. Jadi nggak muluk-muluk, nggak simpel-simpel, nggak yang rumit-rumit seperti itu. Dan saya juga baru ketemu kalimat seperti ini kan, dan itulah rahasia Allah. Saya nggak pernah
Ya nggak pernah di pesantren gitu kan, lulus SMA langsung hijrah ke Jakarta gitu kan. Dan alhamdulillah saya bisa mewujudkan sebagian mimpi saya, sudah saya sempurnakan agama saya, membangunkan simbol rumah, memberangkatkan simbol haji, membadalkan bapak almarhum. Oh iya, bapak waktu sakit sampai bapak meninggal saya nggak tahu bapak saya dimakamkan. Loh kok bisa? Saya jadi office boy di Jakarta. Nggak ada kabar emangnya ke Mas Mon? Dikasih kabar cuman saya nggak bisa pulang. Pulangnya 1 hari kemudian baru nyampe. Naik bis yang berhenti terus setiap stasiun terminal Iya. gitu, nggak nyampe. Jadi nggak tahu bapak saya dimakamkan, nggak tahu. Iya, karena kan memang mau naik Jauh, pesawat, kan? pesawat butuh dana ya Mas. Nggak mungkin dadakan langsung naik pesawat kan. Oh enggak. Kereta juga saya dapat kabarnya jam 9 malam. Oh. Dan nyampenya jam 8 malam juga besoknya gitu. Nggak kirain memang nggak ada dana pada saat itu untuk naik pesawat. Dana ada. Nggak kepikiran lah sampai ke sana. Ya penting dana juga nggak ada lah. Oh. Makanya salah satu saya punya usaha ini adalah umur saya semakin bertambah, keperluan saya semakin banyak, sementara saya belum bisa membahagiakan orang tua dan saudara. Oke. Setiap Lebaran saya nggak pernah bisa mudik, nggak punya tabungan saya. Oke. Belum bisa membahagiain buat ponakan. Kan kita tahu bahwa selama mudik Lebaran semua harga-harga kan naik. Iya. Jadi ibarat orang Jawa tuh duit orang aji neblas. Apa itu artinya? Ya duit tuh nggak ada nilainya sama sekali gitu loh. Tiket naik, bahan yang lain juga ikut naik gitu kan. Jadi duit kita kebanyak yang kebuang gitu. Oke. Akhirnya saya jadi satpam di Jakarta. Oh, OB pernah satpam sekarang. Nungguin rumahnya saudara saya yang sama-sama kerja di konsultan tersebut, di teman kerja. Nah, dia mudik ke Malang, saya jagain rumahnya. Oke. Ya, jadi security apa satpam itu nyebutnya apa lah, seperti itu. Setiap dengar kalimat takbir berkumandang, nangis, ingat wajah orang tua, ya seperti itulah. Jadi udah saya rasain semua. Bisnis kan bicaranya mental kan, jatuh bangun, rugi, bangkrut, ditipu dan lain-lain sudah saya alamin. Atau apalagi 21 tahun kan, yang berapa kali kita ganti presiden, berapa kali BBM naik, dan berapa kali pandemi, bukan hanya pandemi COVID, Corona, saat saya digusur pun itu namanya pandemi flu burung, masih ingat kan? Oh iya. Nah, itu saya baru digusur itu. Jadi Allah tuh menguji saya dengan banyak sekali kejadian-kejadian. Jadi saya buka cabang itu bukan karena ingin nambah omset bang, karena warung saya digusur. Oh. Dan saya menganggap bahwa Allah nggak adil. Padahal saat itu saya sudah punya 5 karyawan dan saya sudah zona nyaman. Lokasinya strategis di depan kampus, biarpun di kaki 5, saya sudah mensuplai catering di beberapa stasiun TV udah belasan tahun. Tinggal say hello aja, ya kan? Tiba-tiba warung saya digusur, dan saya nggak siap saat itu. Allah nggak adil nih. Saya bilang Allah nggak adil nih. Waktu itu. Iya. Sehari sudah bisa menjual 80 ekor ayam loh. Kita nggak menjual minuman dari warung rokok, Spicer pun kita nggak ambil untung. Gara-gara digusur tersebut, saya membuka cabang di Tebet Raya. Saya hunting lokasi the power of kepepet ya. Kalau kita ambil quote dari Mas J. Setiabudi, guru saya. You business. Yes. Satu komunitas di Entrepreneur University. Saya nggak ngerti ilmu marketing kan. Terus saya kasih tulisan, segera dibuka cabang ayam bakar Mas Wono Tebet Raya deket apotek Waras. Padahal apoteknya jauh banget gitu. Udah action yang saya lakukan adalah ya, tentang bicara personal branding saya nggak ngerti ilmunya ya. Pak Bi, terima kasih ilmunya. Wah, guru saya tuh Pak Bi. Ternyata saya sama Pak Bi itu banyak kesamaan gitu kan. Jadi ya banyak hal-hal yang di lapangan, kita ketemunya di lapangan. Saya nggak punya mentor bisnis ya Pak kan. Yang nggak ngerti bisnis, benar-benar otodidak, bagaimana memaintain bisnis dan lain-lain itu sambil berproses. Dan gara-gara digusur tersebut, saya bisa keliling Indonesia untuk menyebarkan virus entrepreneur dan spirit wirausaha. Hah? Apa hubungannya? Menjadi narasumber. Oh. Gara-gara digusur tersebut, tadi saya sudah bisa buka 65 cabang. Hal sepele ya, gara-gara digusur, saya bisa jualan minuman. Yang dulu di warung kaki 5 saya nggak bisa jualan minuman. Dari warung rokok, sepeser pun kita nggak ngambil untung. Saya bisa menambah menu tempe tahu. Saya bisa menambah jam operasional. Kalau dulu jam 2 siang pulang. Kenapa Mas jam 2 pulang siang? Tanya gitu dong. Ya kan baru saya mau ngomong nih. Apa saking terharunya? Iya makanya saya nungguin nih. Karena sip-sipan. Jadi bukan hanya karyawan saja. Saya boleh pulang dulu Mas? Jadi bukan hanya sebagai karyawan. Jam 2 siang pulang karena sip-sipan. Selesai. Harus
selesai. Nanti dilanjutkan dengan pedagang malam jam 3 sudah mulai prepare dia. Pedagang malam pecel lele, seafood, nasi Oh, goreng. gantian. Sip-sipan. Oh, jadi sip-sipannya bukan pegawai tapi antar Karyawan tempatnya gantian. Iya, antar pedagang. Oh, jadi jam 2 itu apa biasanya? Lanjut apa? Prepare bongkar pasang tenda. Apa? Kita kan tenda biru kan. Terus pakai gerobak, terus papannya juga harus kita pindahin lagi gitu. Sebenarnya di atasnya got jualannya. Gitu. Pakai tenda biru digulung yang sering dirazia. Tahu. Terpal biru oranye kan? Iya, seperti itu. Tenda biru itu kan? Iya. Betul. Oh, oke. Akhirnya lanjut lagi mungkin ya. Gara-gara digusur tersebut. Yang dulunya jam 2 siang saya bisa buka sampai malam. Ini ilmu penting loh, ini rahasia Allah loh. Ya. Sebelum digusur saya jam 2 siang selesai. Gara-gara digusur saya bisa buka sampai jam 9 malam. Lah, usahanya sama tapi kan bukanya di Tebet Raya kan permanen, Bos. Oh, di kios yang permanen. Iya. Yang hanya 1,5 meja itu udah 6 karyawan. Gara-gara digusur saya bisa buka setiap hari. Kalau dulu Sabtu, Ahad, libur, tanggal merah libur kan di dekat kampus ya, jualannya dekat banyak bank itu. Saya bisa jualan tiap hari, nambah menu. Gara-gara digusur, tadi saya bisa keliling Indonesia ke luar negeri, sudah menyempurnakan agama saya atas izin Allah. Terus gara-gara digusur hari ini detik ini saya ada di Kasih Solusi. Masya Allah. Gitu. Senang lihat Dan saya malu sekali ternyata bahwa Allah dulu tidak adil. Saya menganggap bahwa ternyata Allah itu maha adil. Nah, guys, lihat deh. Saya suka narasinya Mas Mono. Gara-gara digusur, begitu ya. Nah, inilah bentuk cerminan bahwa kalau kita berdagang dengan tauhid, takwa, yakin bahwa ini ternyata ujian-ujian yang kita lewatin ini, ternyata memang ini Allah punya rahasia yang lebih baik. Skenario yang sangat luar biasa. Tuh, jangan melihat bahwa kayak tadi kan Mas Mono sempat mention bahwa dulu saya berpikir bahwa Allah ini nggak adil. Betul, ketika saat digusur. itu saya sampaikan. Kalau Allah adil harusnya nggak digusur dong gitu kan, mindsetnya kan dulu kan. Nah tapi ternyata makanya tadi narasi ini diulang berkali-kali, itu sebenarnya message buat kita semua lah di sini. Gara-gara digusur ini adalah hal yang negatif kalau secara fitrah manusia. Saya sangat manusiawi sekali dan saya berontak saat itu. Orang saya sudah punya catering, saya sudah 5 karyawan, Sabtu Minggu libur, tanggal merah libur, tinggal saya ke konsumen aja. Apa kabar Bu? Kan pelanggan kita kan mak-mak banyak deket bank, bayar listrik gitu kan, terus mahasiswi juga banyak. Tinggal saya hello aja udah, nggak ngapa-ngapain saya. Autopilot ya? Iya waktu itu. Tiba-tiba digusur tuh ya? Dan saya nggak franchise dari dulu kan, ngapain sih? Saya udah cukup, sombong banget saya ngapain sih? Duit saya sendiri, bahkan saya nggak ada pembukuan loh, ini kan ada ya. Ada, Zahir. Saya nggak ada pembukuan loh, ditanya Mas pembukuannya apa? Pembukuan saya ada laci saya. Saya ada duit saya taruh laci, saya perlu duit saya ambil, kalau ada kelebihan saya tabung. Nggak ada pembukuan. Ngapain pakai pembukuan? Warung-warung saya, duit-duit saya. Itu dulu. Kalau sekarang kan ada banyak cabang, atas izin Allah karyawan yang harus diurusin semua kan, ada supplier seperti itu. Dan semuanya juga serahkan sama ahlinya, nggak harus saya sendiri. Kalau ada customer yang minta diskon, saya juga nggak tahu mau stake-nya gimana. Sama seperti halnya dengan sosial media. Let's say misalnya sosial media, misalnya ada teman-teman pengusaha yang nggak paham, serahin sama ahlinya. Betul. Misalnya kayak di aplikasi. Saya tadi pakai sopir kan. Saya naik kendaraan kemana-mana selalu saya pakai sopir saya. Sopir mobil pribadi? Karena kata dokter saya nggak boleh capek. Kok kenapa? Dokter Boyke maksudnya. Iya benar sih. Kalau capek ntar dengkulnya kopong ya Mas. Tenang ada yang bakar. Tenang. Kuat lagi. Iya. Oke, nice ya. Jadi benar teman-teman ya. Artinya Mas Mono ini berangkat dengan kejujuran, ya amanah dan lain sebagainya. Akhirnya pelan-pelan ngambil hikmahnya gara-gara digusur. Ternyata Allah punya rencana yang lebih baik di kedepannya. Harusnya begitu pengusaha Mas, mindsetnya Mas. Oh iya, ada cerita lucu juga waktu menjadi seorang office boy ya. Saya tugasnya adalah nyapu ngepel. Fotokopi, angkat telepon ya kan, terus tiba-tiba diangkat menjadi seorang operator komputer gitu kan. Dulu tiap pagi saya bikinin teh, kalau siang kopi, ya kan. Terus ada tamu juga bikinin teh kopi gitu, bukain pagar dan lain-lain. Suatu saat waktu saya menjadi seorang operator komputer, tiap pagi ada teh di depan saya. Iyalah. Bukan. Dulu kan saya bikinin teh. Begitu saya diangkat menjadi operator komputer, saya setiap pagi ada teh yang di depan saya. Begitu saya minum, rasanya sangat luar biasa. Buat orang lain mungkin
biasa buat saya sesuatu. Yang dulunya saya bikinin teh, sekarang saya dibikinin teh. Keren. Ini minumnya gimana ini? Ya udah langsung minum untuk keluar airnya ntar. Gitu ya. Oh, ada kan? Jadi sukses menurut saya adalah di saat saya bisa minum teh manis anget. Oke, bikinan orang lain. Bikinan orang lain. Keren. Ya. Karena saya pernah menjadi seorang OB. Gak semua orang pernah seperti saya loh. Ya. Terus sukses menurut saya adalah saat tidur di ruangan AC. Jadi sukses itu 100 orang ditanya mana sukses akan ada 100 jawaban. Ya. 1000 orang ditanya mana sukses pun juga akan ada 1000 jawaban. Sukses kan relatif. Kenapa? Tanya dong biar seru gitu. Ya, Kenapa, kenapa? Mas? Ya, Anda kenapa duluan? Kenapa saya kenapa lagi? Anda udah nyebut duluan kenapa? Iya. Anda dulu, kenapa? Kenapa Mas? Udah 2 kali kenapanya. Oke. Stop dulu di situ biar saya Jadi kenapa? saya tidurnya itu ukuran 2,5 kali 3 meter. 2,5 meter. Seman, ya Allah Yes. Mas. Itu saya tidur pakai alas kardus. Segini kan? Iya. Nggak mungkin 2,5 meter Mak. 2,5 kali 3 meter. Dapur saya di situ, kasur saya di situ, ruang tamu saya di situ. Hah? Ya, 2,5 kali 3 meter ada dapur. bener. 3 kali 2 semana sih ya Allah? Dari tadi saya jujur terus loh di sini. Iya. Nggak, saya lagi mikirin posisinya. Ya, 2,5 bisa kan? bayangkan, bisa 2,5 kan? Nih meja nih. Ini 1 nih. 2 sini kan? Anggaplah Saya besar di Pancoran, Menteng Dalam, Jalan Dede. Ya, tanya warga mereka. Mereka tahu Mas Mononya dulunya seperti apa. Jadi kalau orang pengen sukses itu jangan lupakan masa lalu. Yeah. Jadi saya nggak ada kata yang sombong itu, aduh malu banget. Kata bapak saya tuh urip iku aja dumeh, jangan sombong. Oh jadi itu artinya tuh yang tadi tuh jangan sombong. Iya, jadi apa namanya beneran yang saya sampaikan tadi. Terus tidur pakai alas kardus dan kipas angin ini nggak pernah mati. Harusnya kipas angin itu kan memberikan kesejukannya. Ini malah bikin pengap panas. Lampu itu 24 jam nggak pernah mati. Saking panas dan pengapnya ruangan yang saya kosin tersebut. Oke. Saya komplain sama Allah di situ. Nah inilah bahasa-bahasa nggak ngerti ya. Saya nggak punya guru agama, guru spiritual gitu kan. Ya Rob, bagaimana sholat saya bisa khusyuk? Bagaimana saya bisa berjamaah dengan istri saya? Sementara dengan ruangan yang sangat pengap dan lembab seperti ini. Gitu. Nggak nyaman. Saya nggak pernah pakai baju, pakai kaos singletan terus gitu. Saking panasnya. Dulu kos di Bendungan Hilir juga seperti itu. Sering banjir itu ikut kakak saya. Panas, lampu nggak pernah mati 24 jam. Dan sukses menurut saya adalah tidur di ruang AC. Nah sekarang saya kalau tidur itu pakai AC. Sukses. Iya. Tapi tetap nggak pakai kaos bos. Karena udah kebiasaan. Iya. Oke. Tapi gini Mas, ya itu tidur di ruang AC itu menurut saya sampai detik ini tuh nikmat anugerah yang luar biasa. Kenapa? Jakarta yang panas, macet, penat, begitu masuk ke ruangan AC coba, ya kan? Coba. Enak banget ya. Iya. Tapi waktu itu yang tidur di kayak Om Bob Sadino saja. Sukses itu di saat dia bisa merokok kan. Kalau hari ini merokok itu nikmat. Soal hari ini nggak merokok, nggak sukses dong. Nggak, besok nggak bisa makan dia. Kenapa gitu Abu? Iya, gantian dia ngerokok harus. Kalau dia ngerokok berarti dia nggak bisa makan besoknya. Saking nggak punya duitnya. Seperti itu. Kenapa tadi? Iya, tapi gini, 2,5 kali 3 itu kan kos-kosan. Nggak, artinya itu di cabang keberapa? Bukan kosan yang modern seperti sekarang, yang apa pokoknya ruangan gitu dikontrakin lah nyebutnya. Cabang keberapa? Belum ada. Apa tuh pergeseran antara Buddha ada Mas Mono nih? Sudah yang bakar Mas Mono. Lah, kan udah berapa? Belum banyak cabang saat itu awal-awal. Jadi maksudnya masih awal-awal lagi merintis ya? Betul. Oke, kirain udah 65 sampai tinggal di situ. Enggak. Oke. Tapi gini Mas, resepnya apa sih bisa buka cabang? Oke, tadi kan bilangnya kan tadi kan tanpa ilmu apa segala macam. Kayaknya ada strategi-strategi yang penting. Bagus. Itu deh. Dalam kamus saya hobinya adalah 2, belajar dan silaturahmi. Belajar dengan siapapun dimanapun. Belajar dengan kesuksesan orang lain itu biasa. Kita juga bisa belajar dengan kegagalan orang lain. Wow. Dan setiap orang itu adalah guru buat saya dan selalu ada sisi positif dan temukan itu. Karena kalau kita ngomongin keburukan orang, kesalahan orang, kejelekan orang, nggak kan pernah ada habisnya. Ambil sisi positifnya. Dan alhamdulillah tanzilna Allah, saya sering kan menjadi narasumber, isi kajian di beberapa tokoh, ulama dan lain-lain. Saya kadang malu loh memantaskan diri, Mas Mono itu siapa gitu. Dan alhamdulillah itulah cara Allah mengangkat derajat seseorang gitu.
Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan. Kalau bisnis yang kita cari duit, yang kita dapatkan duit. Kalau kita nyari berkah ya insya Allah akan banyak sekali kemudahan-kemudahan seperti itu. Nggak cuma duit doang ya. Betul, dan ini akan ngikutin otomatis. Oh. Itu yang saya dapat. Dan yang gak kalah penting adalah bisnis itu harus tekun. 2001 sampai 2022 yang saya jual adalah ayam bakar tok, gak ada menu lain. Jadi orang ngomong ayam bakar, oh Mas Mono, sampean pasti pernah dong Padang yang enak di mana pasti sudah punya rekomendasi. Betul. Servis handphone, Betul. potong rambut, Ya betul. ya kan? Servis Betul. motor, kendaraan, di mana? Nah, saya juga seperti itu. ABMM, ayam bakar Mas Mono. Oke, ini kalau ditarik dari rumusnya Pak Dan Abi. kalau bicara untuk menu komplitnya, kita ada namanya catering dapur Mas Mono. Yang ini. Oke. Tapi gini Mas, kalau untuk pinjam deh coba deh Dan. Kalau kita ngambil dari rumus Pak Abi brand positioning apa segala macam, itu Mas Mono tuh ya kan tadi kan bilang berkali-kali bilang saya nggak punya guru, saya nggak punya ilmu. Iya. Tapi di Pak Abi itu ngajarin ke saya, itu secara nggak langsung artinya Mas Mono ini sudah memenuhi syarat dalam rumus brand positioning. Karena konsistennya Mas Mono itu fokusnya, sempitnya, kerucutnya, niche-nya itu pada ayam bakar. Kayak gitu Mas, makanya jadinya saya amazing gitu. Oh luar biasa. Apa jangan-jangan tahu brand positioning nih. Makanya konsisten sampai sekarang di ayam bakar. Kan kadang kan kalau restoran Mas Mono mungkin bias tuh Mas. Tapi ketika ketemu ayam bakar Mas Mono, sampai sekarang orang ingat ayam bakar, iya Mas Mono. Alhamdulillah. Iya. Salam. Sampai akhirnya sekarang tuh ada juga dapur Mas Mono. Ini cateringnya. Yes, melayani segala macam menu. Oh, ini ada makanannya Jadi loh, guys. mulai dari nasi liwet, aneka tumpeng, menu prasmanan, Indonesia bahkan internasional semuanya bisa kita handle. Oh, Bahkan sehari bisa 10.000 box per hari. kirim kemana? Tidak semua restoran, rumah makan punya usaha catering. Gak semua orang yang punya usaha catering punya rumah makan dan beberapa outlet. Di ayam bakar Mas Mono alhamdulillah. Ya iyalah, supply chain-nya semua timnya udah saling support. Dulu kalau di acara TV pernah nggak dapat ini ABMM? Oh, Ayam bakar Mas Mono. ini ya sering lah. Sering. Saya kan gini Mas, saya cerita dikit ya, buat ambil pelajarannya aja ya. Saya dulu kan pemain sketsa di Trans TV. Saya itu juga. Oh ya boleh nyebut ya? Boleh. Trans TV saya juga ada beberapa kali diundang di ILK Trans 7. Yes. Ya kan Indonesia Lawak Club. Saya kan ada juga tuh beberapa episode sama teman-teman di sana sama Bang Komeng. Mas Mono lagi. Mas Mono lagi. Sesuatu gitu. Kenapa di Trans sama Trans 7 berarti artinya ngambilnya di itu catering rutin. dari kita. Rutin. Pantes. 15-an tahun sudah. 15 tahun lebih. Sama Transcorp. Yes. Dia pantes. berusaha yang lain juga. Antv juga acara Super Deal tuh cateringnya dari kita. Pantes. Guys, saya Dari kan tadi pantes mulu. enggak bener. Saya ingat waktu di TV. Saya kan dulu kan nge-host juga di Planet Remaja. Oh iya. Antv abis Dwi Andika tuh siapa waktu itu lupa saya. Abis itu saya makanya namanya baru Neo Planet Remaja. Cateringnya Mas Mono lagi. Saya ke Trans TV Mas Mono. Saya ke Antv ayam bakar Mas Mono. Saya pikir Mas Mono itu adalah Kementerian Komunikasi waktu itu. Kok semuanya Menteri Peranan Wanita. kok bisa-bisanya mendominasi pertelevisian? Ya, konon makanan enak kan dicari kan seperti itu. Dan kita benar-benar sangat terbuka dengan masukan, ide, saran apapun kita terbuka. Ini ada cerita lucu nih. Apa tuh? Ya ini buat teman-teman ya bicara mental ya. Suatu saat ada yang komplain bahwa ayam bakar Mas Mono ada lalatnya waktu itu sambelnya. Gitu. Coba boxnya coba dibuka. Jangan-jangan ini ada kiriman ini coba. magic. Ini boxnya kan kita kebuka nih. Nah kan. Oh iya. Sebelum dicetak, ya kan, kita prepare. Ini. Mulai dari banyak menu di situ. Buat udara kan? Artinya lalat bisa masuk nggak? Ya bisa dong. Serangga apapun bisa masuk kan? Ya bisa. Oke. Dan selesai kita packing, kita siapkan, masukin ke mobil. Bisa masuk serangga? Bisa. Selama Ini kan perjalanan bisa masuk serangga? Ya bisa lah. Faktor X kan ya. Terus di sana juga acaranya kan di outdoor ya, di lapangan kadang-kadang ya kan, sering kan event-event musik gitu kan. Oh sering. Serangga bisa masuk? Ya bisa lah. Dan belum tentu krunya itu langsung dimakan. Makanan siang, nganternya siang bisa dimakan sore atau malam. Betul sekali itu. Kemungkinan untuk masuk itu sangat besar peluangnya. Ya tah, Iya. hewan-hewan itu. Dan begitu saya dapat komplainan dari krunya, saya langsung bilang ke orang TV tersebut, bilang, Bu, mohon maaf tadi ada masukan dari kru bahwa sambal kita ada lalatnya. Dengan kepasrahan saya udah tos-tosan lah bahasanya gitu. Jawaban bunyi tersebut apa? Mas, lain kali boxnya dikasih tulisan lalat dilarang masuk.
Itulah pentingnya kita tanggung jawab tuh di situ ternyata. Yang tadinya saya takut dengan jawaban, wah bisa-bisa di-cut nih. Dan ternyata jawabannya seperti itu. Ya, Udah, alhamdulillah. dikasih tulisan lalat dilarang masuk. Karena banyak faktor kan. Karena sudah memberikan yang terbaik sayangnya juga betul. gitu loh. Setuju. Nih bagus nih. Saya banyak belajar dari omongan-omongan tadi kita berjalannya ngobrol ini. Ternyata Mas Mono memang orangnya yang memang tadi berserah. Islam itu kan kita pasrah tawakal. Betul. Setelah kita ikhtiar udah kemas yang rapi. Kalau memang ada terjadi apa-apa, qadarullah wa ma syafa'al gitu. Ya, artinya ya berarti ini kita udah nggak tahu lagi nih. Nah, apalagi ditambah lagi lihat bentuknya. Maaf ya, ini saya sebut oknum lah di orang-orang TV. Saya ngeliat langsung Mas di kepala saya Mas. Oke, ayam bakar Mas Mono. Untungnya waktu itu saya saya makan ayam bakar Mas Mononya pas saya syuting itu kan break. Itu ya aman, alhamdulillah enak apa segala macam. Cuma kalau saya lihat dari mata kepala saya sendiri, saya nggak bilang semua orang TV nggak begini, tapi saya bilangnya adalah ini oknum. Yes. Datang nih, kan Mas Mono udah akad sama dia jual beli sama TV. Tiba-tiba kan harusnya kan orang-orang kreatif apa segala macam gitu kan, mungkin orang PA-nya atau associate producer apa segala macam memang bertanggung jawab dalam hal ini, ditaruhnya kan mungkin di atas bangku. Nah, itu juga bisa terjadi tuh Mas. Di bawah, di tanah nah, gitu ya. Kadang di orang-orang TV itu kadang oknum lagi sekali waktu itu pernah saya lihat ditaruhnya ya mungkin sambil nunggu artisnya atau hostnya atau apa segala macam kelar, posisinya di samping tempat sampah. Ya kan laler kan tempat sampah juga ngumpulnya di situ. Ya keluar dikit mampir ke sini. Nah, itu maksudnya makanya bisnis kuliner ini sangat sensitif. Iya. Harus benar-benar dijaga, dirawat, diompeni ya. Makanan enak diompeni itu dijagain banget gitu. Jadi makanan enak aja nggak cukup gitu. Banyak faktor X-nya. Iya. Contoh misalkan. Produk nggak masalah, porsi nggak masalah, harga nggak masalah, pelayanan nggak masalah, merek nggak masalah, ownernya nggak masalah. Tapi gara-gara tukang parkirnya yang nggak sopan, pelanggan bisa kabur. Betul. Tuh. Betul. Coba. Bahaya tuh. Itu rumusnya Pak Bi juga tuh, ada tuh. Nah, seperti itu. Funnel kan rumusnya beliau. Jadi dari tukang parkir dipikirkan brandingannya apa sampai akhirnya orang nganterin masuk ke kasir tuh bayar tuh. Betul. Perjalanannya panjang. Panjang sekali. Dari mulai pinggiran jalan. Kalau bukan kuliner nggak masalah mungkin ya. Iya. Itu funneling harus dipikirin tuh guys. Tukang parkir masuk terus yang bukan pintunya. Senyum nggak tuh? Betul. Ramah nggak tuh? Iya. Mantap. Kita duduk dari tadi aja nggak dilayanin, kita bisa kesel kan, gondok kan. Makanya kalau kita diajarkan puasa kan untuk menahan nafsu kan seperti itu. Saya kalau lapar bawaannya rese, kan gitu kan. Bener. Jadi orang itu harus ditawarin dulu. Monggo silahkan, kas kita kan seperti itu. Monggo silahkan, makan sini bungkus gitu kan. Duduk. Harus minimal dikasih kobokan aja udah seneng. Dikasih daftar menu aja udah seneng. Orang tuh berarti, oh saya udah diperhatiin, oh saya udah dilayanin. Gitu. Ini padahal masih lama. Misalkan setengah jam pun juga nggak masalah. Yang penting ada komunikasi. Bu, maaf, lagi ada pesanan, boleh nunggu untuk 15 menit atau 20 menit? Oh ya Mas, nggak apa-apa. Guys, ini ilmu loh. Saya baru tahu loh. Ternyata kobokan dan daftar menu hadir itu sementara untuk bikin orang ini mindsetnya nyaman. Ada dua nih. Satu memang kenyamanannya. Yang kedua memang gue bentar lagi akan dilayani nih. Yes. Wah, keren. Coba sama-sama dilayanin. Tapi yang kita datangnya udah duluan. Yang meja sebelah yang udah diduluin, baru datang udah diduluin. Itu aja udah bisa kesel lah kita. Padahal nggak lama kita juga yang dikasih, tapi udah kebawa kesel, udah nggak mood gitu loh. Ini resepnya 21 tahun. Belum, masih banyak, Bos. Masih banyak. Masih. Salah satunya adalah tadi kan saya belajar dengan banyak guru, silaturahmi membuka pintu rezeki. Ya, alhamdulillah. Terus yang nggak kalah penting adalah belajar inovasi juga kreatif lah. Kita kan juga ada kemasan-kemasan seperti ini ya, ABMM. Ya kan milenial kan. Jadi milenial itu bukan berarti anak muda, orang yang berjiwa muda. Di saat pola konsumen sudah berubah, kita harus melakukan inovasi-inovasi. Jadi Mas Mono tuh nggak saklek ayam bakar tok. Nah, sekarang kita mengeluarkan menu ikan bakar. Karena ada yang komplain, request, Mas nambah dong menunya. Nah, tapi masih menu bakaran juga. Terus dengan cup rice bowl seperti ini ya, ini bagian dari inovasi dan harus kreatif juga. Nah, bisnis itu juga harus kreatif dengan strategi marketing ya, teman-teman di luaran sana jagolah. Kepoin juga dikasih solusi narasumber yang lain sangat hebat. Yang nggak kalah penting, bisnis itu harus tekun. Definisi tekun yang kayak gimana menurut Mas Mono? Orang tekun itu bakalan tekan. Tekan itu sampai itu sukses. Wong tekun itu bakalan tekan, sukses. Bicara spiritualnya adalah istiqomah. Tekun. Sholat duha kalau 2 rakaat tekun, insya Allah itu bisa
jadi jalan kita. Dan sunah-sunah yang lainnya tuh. Betul. Banyak Yang penting tuh. tekun. Makanya pintu surga kan banyak kan. Dari mana kita mau masuknya kan? Dengan Ah, amalan mana yang kita iya. masukkan seperti itu. Yang penting tekun, istiqomah. Kenapa? Orang tekun bisa mengalahkan orang pintar. Kok bisa? Ya seperti sekarang saya ngajar di kampus-kampus, di perusahaan-perusahaan. Saya nggak Oke. pernah makan bangku kuliahan. Oke. Pernah makan bangku Enggak kuliahan? dong, saya ayam Oh, aja enggak Mas. ya? Makasih Oke. Mas. Makasih. Kan Iya. ibu saya jadi inget kan. Mancing-mancing sih udah sok serius-serius mancing-mancing. Mas Mono memang kadang lucunya tuh suka lucu gitu. Ini kenyataan soalnya kan. Ibu saya kan orang Batak, Heeh. ya kan. Lahir di sini sih, memang udah campuran Jakarta dan lain sebagainya. Dibilang gitu kan, Bang, kita ini orang Batak. Semua yang berkaki 4 kita makan, kecuali kursi. Orang Batak kan semuanya dilibas. Apa yang dimakan? Kecuali kursi. Gue ngakak tuh dia. Lagi pada acara-acara Batak. Iya, iya. Jadi gara-gara lu bahas begitu sih Mas. Iya. Jadi ya itu. Apa namanya? Atas izin Allah tadi kan Nggak pernah makan bangku kuliahan. Oke. Jadi narasumber seperti itu kan. Ya, gitulah ngisi-ngisi di perusahaan-perusahaan seperti itu. Kadang Udah banyak banget dipanggil-panggil bahkan pasti. ada yang lucu juga ngisi Oke. acara parenting gitu kan. Apa orang tuh melihat di luaran sana tuh Mas Mono soleh banget gitu ya. Kayaknya Dan lagi-lagi saya tolak loh itu. Saya tolak. Loh, Saya nggak kenapa? mau. Karena ya saya punya apa ya? Nggak mungkin saya bisa memberikan motivasi kalau saya tidak pernah melakukan hal tersebut gitu loh. kan parenting maksudnya kan bisa jadi dengan ngasih anak istri makan yang benar, makan yang halal. Termasuk di kajian-kajian seperti itu ya. Halal dan toyib. Saya minta kajiannya apa, temanya apa. Kalau tentang wirausaha oke. Oke. Tentang spiritual, makanya saya meng-branding dengan spiritual partner lah, oke. Makanya makna bisnis menurut Mas Mono ada salah satu peserta yang nanya, yaitu ladang dakwah buat saya. Jadi karyawan ini adalah aset, karyawan ini adalah keluarga saya, gitu loh. Oke. Bukan hanya sekedar partner bisnis. Saya bikin aturan-aturan setiap sholat Jumat outlet saya tutup. Wow. Kenapa Terus- emang ya? Karena terus biar bisa apa? Sholat Jumat mereka Oh. kan wajib, bos. Oke. Emang ada pengalaman Oh, saya pernah nggak bisa sholat Jumat di mana? di Salah satu restoran. restoran tersebut, gitu. Oh, loh. waktu itu lagi jadi koki. Iya. Kenapa? Ya karena restoran kan siang kan justru rame-ramenya kan, Heeh. gitu. Kan Kan shift-shiftan kita bisa, di Mas. building kan, jadi bukan di mall. Kalau di mall kan saya pernah request untuk pindah di mall, cabang mall tersebut, biar bisa ambil off hari Jumat dengan alasan bisa sholat Jumat gitu loh. Oke. Saya bisa sholat Jumat cuman gantian, gitu loh. Dan tetap gak nyaman. Saya pernah izin, Pak, saya keluar aja deh Pak, saya pindah ke outlet sana aja. Kenapa? Saya pengen sholat Jumat. Ya udah sholat aja deh. Tetap saya nggak nyaman gitu dengan teman-teman saya yang super sibuk di dapur, di depan waiter melayanin customer, sementara saya berlenggang pergi untuk sholat Jumat. Dan sholatnya juga di basement nggak nyaman, nggak bisa qobliyah, ba'diyah, nggak nyaman lah. Doanya juga nggak khusyuk seperti itu. Ya. Ya keresahan hati, apa sih Oke. menyebutnya seperti itu. Oke. Mas Mono, ini Yes. menarik ya. Artinya dari tadi kan misalnya oke saya nggak bisa sholat Jumat. Artinya kan berarti kan Mas Mono ini ya Masya Allah gitu, pengusaha yang memang tetap taat pada koridor syariat ya. Dalam arti ya sholat apa segala macam. Nah cuma ada hal yang memang pengusaha-pengusaha tuh nggak taat sama syariat. Contoh, Yes. tiba-tiba misalnya kayak tadi kita belum sempat bahas lebih detail tuh. Apa tuh? Makanannya dikencingin tuyul katanya, ada yang ngirimin. Atau dua tuh biasanya dikencingin mungkin gara-gara mungkin iya. untuk menjatuhkan lawan Iya. atau untuk penglaris dia sendiri. Nah ini kan contoh-contoh pengusaha-pengusaha yang memang mungkin jauh sekali dari ajaran-ajaran syariat kalau untuk di Muslim ya. Betul. Nah itu kayak gimana menyikapi itu? Atau ada nggak sih sebenarnya kayak begitu-begitu? Apa cuma gosip-gosip semata doang? Kalau saya sendiri alhamdulillah tidak pernah dan jangan sampai pernah mengalami hal tersebut. Oke. Kalau cerita dari banyak teman langsung berhadapan dengan saya banyak seperti itu. Kedua, saya pun juga pernah dibilang bahwa Mas Mono ini pakai penglaris. Nah kan? Di kampung saya sendiri, Madiun. Tetangga-tetangga saya sendiri Wah, padahal. Ini menarik nih ceritanya. Ya. Gimana? Dan alhamdulillah dulu siapa yang mau kerja silahkan, ada teman, ada ponakan, ada tetangga di kampung, tetangga istri, saudara, nggak pakai namanya lamaran, CV nggak, silahkan kerja gitu. Wih mantep. Dan nggak mungkin lah dagang ayam bakar aja kok bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan. Oh di kampung begitu? Oh, omongannya seperti itu. Gosip-gosipnya? Di Madiun saya.
Oh iya kan, Seperti itu. Mas Mono sukses, udah bisa beli ini properti. Rumah, Simbok saya bangunin rumah gitu kan. Oh ibu dibangunin rumah? Oke. Terus berangkat, saudara saya juga saya berangkatkan umroh semua gitu kan. Oh gosip mulai bermunculan tuh di Ya kampung. seperti itu. Nah terus? Dagang ayam bakar aja kok bisa seperti itu. Nah suatu saat karyawan saya yang satu kampung itu ibunya ke Jakarta. 1, 2, 3 itu main ke Jakarta ya, sekalian nengok anaknya gitu. Begitu pulang, dia yang menceritakan kondisi di Jakarta itu seperti apa. Ya pantesan lah kalau Pramono itu rame, sukses gitu versi mereka. Karena warungnya itu banyak, bukan cuma satu. Masya Allah. Dan ramenya itu kayak orang hajatan. Orang makan tuh keluar masuk seperti itu. Okay. Dan bukan hanya rumah makan yang rame dan banyak cabang, juga punya usaha catering. Jadi setiap hari itu pesanan banyak catering itu banyak, bukan hanya bakar. Mulai dari nasi liwet, tumpeng, mulai dari menu prasmanan dan lain-lain. Segala macam menu kita ambil. Bahkan snack pun kita ambil juga. Saya jam 3 pagi itu belanja ke pasar, beli snack-snack milih di Pasar Senen. Dulu waktu di kaki 5 pun saya juga beli ke pasar Minggu tuh jam 3 pagi beli pisang untuk dagang gorengan seperti itu. Emang orang tahu proses saya seperti itu. Saya digusur, kena flu burung pertama. Terus saya ditipu karyawan, supplier, partner bisnis dan lain-lain. Saya tidur dengan alas kardus, memang orang tahu kisah-kisah saya seperti itu. Dan saya tidak pernah malu untuk menceritakan itu karena ini adalah bagian dari proses gitu loh. Jadi teman-teman bahwa ujian itu pasti ada gitu loh. Ya. Itu sunatullahnya kan seperti itu kan. Bahkan sampai sekarang pun saya mau wanti-wanti. Kalau tadi Bang Dery bilang bahwa legend ini bukan 1-2 orang Mas yang menyampaikan hal tersebut langsung di depan saya. Kenapa? Ini buat saya harus lebih hati-hati gitu loh. Buat orang menganggap saya itu legend. Yang tahu legend kan saya, kondisi keuangan saya seperti apa, kondisi bisnis saya seperti apa, kondisi outlet itu seperti apa kan gitu. Seperti itu. Jadi ya saya tetap pujian itu kan ujian kan gitu loh. Jadi saya belajar dari banyak guru. Kalau disebut legend itu ya salam, kita kembalikan ke Allah gitu loh. Jangan sampai gitu, karena banyak sekali ujian-ujian seperti itu. Dan ya tadi ada beberapa orang juga anak muda yang ketemu saya tuh dulu Mas, kalau SMU tuh belum ke Mas Mono itu belum keren. Itu kayak saya. tempat nongkrong di tempat-tempat lain seperti itu yang itu saya menyampaikan seperti itu. Nggak ada tempat nongkrong. Makanya saya tanya apa nggak ada tempat nongkrong tempat lain. Kalau nggak dapat cerita dari mereka saya nggak tahu hal-hal seperti itu. Nih cerita dikit ya guys, sebelum itu tapi bentar ya. Tadi saya menyikapi dengan Mas Mono cerita ternyata ada seorang ibu-ibunya mereka. Oh iya. Yang dan akhirnya berita tersebut dan akhirnya sorry saya potong nih. Saya mumpung inget. Iya. Tadi soalnya Mas Mono belum jelasin lengkap tuh. Dan akhirnya saya tidak perlu berklarifikasi bahwa saya tidak pakai penglaris, saya tidak pakai magic gitu, dan akhirnya diceritakan sendiri informasinya oleh orang-orang lain tersebut. Jadi bukan dari mulut saya, dari mulut tetangga-tetangga saya. Dan akhirnya maaf ya, ini bagian siar juga dakwah ya. Saya bersedekah di kampung, terus ngasih sedekah di kampung ke mbok saya gini kan untuk dibagi-bagikan gitu ya. Akhirnya mbok sendiri juga derajatnya keangkat. Kalau dulu tidak pernah dilihat sebelah mata. Kalau dilihat sebelah mata masih mending ya. Yang satu masih ngelihat ya. Ini nggak sama sekali gitu kan. Jadi ya sekarang alhamdulillah korban di kampung. Contoh-contoh hal kecil seperti itu loh. Apa pelajaran yang diambil guys? Maksudnya kadang tuh manusia juga cepat mengambil keputusan. Gosip ini, oh iya gitu kan. Nah ternyata begitu dicek, saksi langsung melihat bahwa ternyata wajar, pantas nih bisa beliin rumah di kampung dan lain sebagainya. Gara-gara memang ternyata bukti konkretnya, ini rame outletnya dan lain sebagainya, ya kan? Nah, artinya saya melihat bahwa cerita-cerita dan kisah-kisahnya Mas Mono ini luar biasa Mas. Apa bersambung aja nanti sampai 13 episode? Dikata tersanjung sama tersayang. Ini yang gak kalah penting ini ya. Buka bisnis itu gampang, punya usaha itu mudah. Mempertahankan hingga puluhan tahun itu perlu ilmu, pengorbanan, juga perjuangan. Itu Mas. Jadi jangan latah untuk sedikit buka sedikit cabang sedikit. Karena ini penting buat teman-teman sekalian ya. Franchise begitu buka langsung franchise. Sementara franchise sendiri itu ada undang-undangnya bos. Oh dari Kementerian Perdagangan? Kementerian apa yang ngurusin tentang franchise? Itu Kementerian Perdagangan kan? Oke. Setahu saya minimal harus sudah 5 tahun. Mereknya sudah dipatenkan. Oke, haki. Harus punya cabang. Cabangnya harus sudah terbukti sukses.
Loh, yang Itu mereka prototipe. itu? Ya jangan ngomongin mereka lah. Saya sharing dengan sampean di sini. Aku suka main di pinggir jurang. Loh, mereka itu bilangnya franchise. Artinya Nggak boleh pakai kata franchise. Oh, nggak boleh. Mitra. Kemitraan atau kerjasama seperti itu. Oh, mereka bilangnya info franchise, Makanya, dibuka ngeri franchise sekali. tapi usahanya baru setahun, Mas. 6 bulan bahkan. Ya kan belum teruji, Bos. Seperti orang nikah, rumah tangga, kayak anak aja kan 5 tahun kan masih sakit-sakitan apa. Nah, kalau sudah 5 tahun, orang nikah itu kan siklusnya 5 tahun. Dia belum pernah mengalami namanya siklus tahunan. Karena bisnis itu seperti ini. Musim hujan itu omsetnya beda loh dengan musim panas. Tahun ajaran baru, di saat orang tua perlu banyak biaya untuk nyekolahin anaknya. Oh iya. Di saat bulan Apit antara Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Di saat orang banyak pengeluaran untuk mudik, untuk lebaran, dan disitulah masa-masa pailit, masa-masa apa ya, krisis ekonominya di situ. Oh, ada hitungan-hitungannya. Iya, dan itu harus dialamin oleh seorang pelaku usaha. Kalau dia baru hitungan 2 bulan, 3 bulan terus di franchise-kan di apapun namanya seperti itu. The power of iming-iming tadi kan. Silo ya kan. Langsung ambil 2 titik, 2 tempat gitu ya. Ini pilihan. Ini kan menurut saya kan gitu ya. Mohon maaf. Ya, kalau kata teman saya ada di sini partner saya Renat tuh tadi tuh yang Arab tuh ilmu taro. Ilmu taro. Taro nih. Ya benar tadi taruh langsung habis ya. Tapi maksudnya dia tuh ilmu taruhnya berbeda. Taro nih. Kalau lu franchise, taro nih ya. Misalnya lakunya nih 1 porsi ini misalnya keuntungan 10.000. Taruh lu tiba-tiba untungnya 100, jadi berapa tuh? Taruh kalau 1.000 yang makan, jadi seolah-olah gede, diiming-imingin. Sementara resiko bisnisnya nggak pernah dikasih tahu kan? Langsung makanya Mas waktu yang tepat untuk franchise produk saya. Asik, mantap. Ya, jadi Mas Mono ini ayam bakar Mas Mono nggak pernah franchise? Ada ketika sudah bertahun-tahun dulu dong? Ya, jadi 2010 saat gini, lucu nih ceritanya. 2001 saya mulai usaha sampai 2007, 8, 9 tuh banyak yang hubungin saya. Karena nomor telepon saya ada di mana-mana kan. Ini kan, ini bukan. Oh, ini mana nomor telepon? Ini nomor info pelanggan. Info pelanggan ya. Hubungin saya. Makassar, Surabaya, di Bandung, di kota-kota lain. 2008 saya bilang, "Maaf ya, ayam bakar Mas Mono tidak franchise." Oh, kenapa? Ya, saya masih egois. 2009, "Maaf ya, ayam bakar Mas Mono tidak franchise." Hubungin lagi, "Maaf ayam bakar Mas Mono nanti insya Allah franchise." 2009, 2010 alhamdulillah ayam bakar Mas Mono sekarang sudah franchise. Jadi menuju franchise ini sangat banyak sekali poin-poin yang saya lewatin. Kenapa? Ya bisnis saya ngapain harus berbagi dengan orang lain. Dan motivasi saya adalah nyari berkah. Kalau saya punya sendiri, rumah makan sendiri, outlet sendiri, yang doain adalah saya dan keluarga saya. Dengan karyawan saya minimal. Tapi kalau saya punya banyak cabang, yang mendoain adalah banyak orang. Dia punya keluarga, punya orang tua, saudara, family juga ikut mendoakan bisnis tersebut, cabang tersebut. Jadi saya nyari berkahnya aja. Masya Allah. Gitu. Barakallahu fiik. Mantap. Tapi gini Mas, apakah ini berkah juga nih dengan posisi strategi marketing apalah namanya? Hal-hal yang memang ketika kita datang dalam sebuah restoran itu kan pada nge-packing banyak-banyak tuh Mas. Kan rame tuh begitu saya datang tuh. Jadi kan kelihatan dari luar tuh sepi Mas mobilnya, tapi begitu saya datang, lagi pada packing. Ini kiriman ke kantor-kantor nih. Ini ada kisah nyata nih. Itu kan saya nggak nyebut namanya ya kan, inisialnya ada Allah. Ada jangan ini kisah nggak apa-apa, dia sudah hijrah. Apa nih jadi, produk makanannya apa? Ada ya makanan juga lah. Nah, dia bilang begini. Waktu ada investor, itu karyawannya pura-puranya nge-pack box-box seperti ini, dikemas, di-packing, diiket-iketin, keluar masuk gitu, masukin ke mobil, balik lagi, masukin lagi gitu. Saya suruh pura-pura Mas banyak pesanan gitu. Pura-puranya banyak pesanan, padahal itu kosong, padahal itu box kosong. Kok bisa seperti itu? Ya karena ada investor Mas. Biar seolah-olah rame. Seperti itu. Nah, pakai seolah-olah itu loh yang saya nggak kurang pas seperti itu. Jadi bisnis misalnya seolah-olah rame, terus maaf mungkin ada antrian yang berbayar yang dikondisikan seolah-olah rame gitu ya. Mungkin menyebutnya strategi marketing atau apa, kalau saya nggak melakukan hal tersebut. Misalkan sudah terjual 1000 porsi. Ya gimana? Hari pertama sudah jual 1000 porsi, ya jelas 1000 porsi. Orang dijualnya cuma 100 perak harganya gitu kan. Harga promo ya kan. Taunya malah buang-buang budget marketing ya. Iya, bahkan di luaran sana kan udah viral terjual 1000 porsi dalam 1 hari gitu. Launching gitu ya.
gitu. Oh, oke. Seperti itu. Nah, berarti box yang tadi katanya keluar masuk masukin mobil itu isinya apa? Kosong, nggak ada isinya. Hah? Kosong. Iya. Manipulatif Anda. Iya, seolah-olah ramai. Dan ini teman saya sendiri cerita di depan saya, dan dia sekarang udah hijrah, bisnisnya adalah seminar ya, bukan jualan menu rumah makan tadi, makan kuliner lagi. Tapi tetap manipulatif seminarnya. Nggak tahu. Jual ludah. Nanti aja tuh bersambung lagi kayaknya. Aduh Derry, tahan Derry. Anda jangan keluar-keluar dong. Pakai inilah kayaknya. Wah panjang nih kalau kita ngobrol sama Mas Mono. Mas, katanya ada menu kebab ya? Oh iya, saya ada produk frozen food namanya Kebab Mungilku. Ini sudah 7 tahun. Sebentar, baru saya mau ngomong nih. Jangan-jangan ini gara-gara kepanikan Oh pandemi? enggak, sudah 7 tahun dan 100% penjualannya via online. Oh ya, pandemi 2 tahun yang lalu. Ini 7 tahun. Oh berarti Iya. orang-orang pada panik, pivot dan lain sebagainya nggak salah ya. Tapi Mas Mono udah duluan. Udah melakukan hal tersebut. Seperti saya juga punya kuliner bakso moncrot, frozen food, menu siap saji ayam bakar kita juga ada frozen foodnya, termasuk kebab mungilku juga, terus Maryam, sambosa dan donat kentang. Wow. Harus dicoba nih. Cobain dong Mas. Jujur. Ini ukurannya mungil, Oh, iya. premium kebab, 100%. Oh ini udah ini ya, udah mateng ya. Kebab mungil, isinya apa? Yang ini keju. Keju. Ada black pepper, Bismillah. sensasi pedas dan juga original. Solusi buat nyemil nih. Biasanya kan orang kan mager yang kebabnya kan tinggi-tinggi ini apa segala macam. Bisa online. Kejunya guys. Wow. Kejunya pakai keju apa Mas? Kita Melted jelas gitu? Premium semua dari bakunya, dan tortillanya pun sendiri custom, jadi nggak ada yang jual di pasaran khusus untuk kebab mungilku. Enak guys. Dengan syarat. Boleh lagi Mas? Boleh. Cemilan penting apa nih? Cemilan penting di jam genting. Jam-jam segini nih. Sore-sore begini. Kasih solusi ya. Cemilan penting di jam genting. Dan nggak ngenyangin kan, biasanya kalau makan kebab kan langsung gimana? Bengah apa? Ya, Bengah atau apa? begah. Begah ya. Begah. Kalau kata orang Australia begah. Oh ya, di ayam bakar Mas Mono sendiri, Bang. Selain rumah makan yang tadi kaki 5, kita punya rumah makan. Terus kita juga bikin resto, ada AC-nya juga gitu untuk event-event meeting. Terus kita kembali sekarang ini berinovasi, yaitu dengan bikin ABMM Express, ayam bakar Mas Mono Express. Yang ini ya? Yang tempatnya bukan ini kemasan aja, dan tempatnya tidak terlalu luas. Outletnya. Express yang kayak seperti ada pizza, ada menu-menu yang lain seperti itulah. Nggak terlalu gede tempatnya. Yang menyasar tempat-tempat yang sekarang Jakarta juga tempatnya mahal kan untuk sewanya kan. Dan sekarang juga nggak perlu tempat yang luas juga kan, gitu kan. Dan ditambah lagi sekarang kita ada ghost kitchen atau mungkin nyebutnya virtual kitchen atau cloud kitchen. Ya, cloud kitchen. Artinya ada 2 cabang kita. Membuka outlet tanpa cabang. Nah, jadi begitu membuka cabang tanpa outlet. Oh, karena virtual. Yes, seperti itu. Jadi bentuk bagian dari inovasi ayam bakar Mas Mono seperti itu. Ada rumah makannya, ada restonya, ada ABM Expressnya. Oke. Untuk makan 2-3 meja ya. Yang 100% online yaitu cloud kitchen yang sudah kita buka di Cinere dan di Depok. Ini ada bagian dari inovasi. Jadi bisnis itu harus berinovasi dan harus kreatif. Dan terus belajar dan memantaskan diri tadi. Total berarti berapa Mas kalau dilihat-lihat outlet, revenue, omset? Saya izin boleh keluarin kalkulator sakti saya. Kan ada pembukuan di sini itu kan. Oh iya, kan saya harus cek dulu lebih dalam. Jadi saya kan mesti tahu ini untuk memotivasi teman-teman. Sesi khusus saja nanti ditambah lagi. Enggak, boleh sedikit aja. Biar memotivasi teman-teman semua sama sembari tips gimana caranya memulai usaha dari nol. Jangan nambah cabang dulu ya. Fokus yang sudah ada dulu sementara. Nanti kalau sudah jalan untuk pilot, silahkan mau dibuka cabang untuk dimitrakan dan lain-lain, silahkan. Oke. Sekarang berapa ayam bakar Mas Mono? 10 cabang alhamdulillah punya sendiri. 10 cabang sendiri. Oke, berapa satu cabang kira-kira? Porsi mau hitung pakai uang apa mau pakai ekor? Apa potongan? Porsian. Atau jumlah karyawannya? Mancing ini ya. Ini dahsyat sih Mas Mono. Semangat. Iya, ya, alhamdulillah lah. Berapa? Enggak, porsinya aja satu outlet kan 10 ya. Kita ngukur rata-rata ya. Berapa ya? Satu box itu 27.000 deh. Apaan? Satu box harganya 27.000. Iya, 27.000. Porsinya? Porsinya
Oh ya, berapa pieces keluar, berapa porsi setiap hari? Apa perlu saya undang si Tias tadi? Enggak. Oh itu yang itu enggak? Iya dia semuanya. Gitu. Lucu ya, namanya Tias tapi orangnya laki. Iya kan? Iya. Berapa Mas porsinya? Jangan di sini lah. Kalau jangan di sini ya, takut orang pajak ya. Enggak juga sih. Kisarannya aja deh. Porsinya kira-kira mungkin ratusan ribuan gitu lah. Pokoknya yang tahu hanya Mas Mono dan tim keuangan dan Allah. Tadi nggak ngomong kayaknya nih. Cuma pura-pura. Ya pokoknya udah. Gitu deh. Jangan, pokoknya ada lah pokoknya. Rahasia lah. Masih survive ya. Jangan penasaran, udah nggak boleh. Udah begitu lah pokoknya sampai sekarang. Nikmati prosesnya. Kedepannya mau ada inovasi atau apa Mas? Nah, saya membuka diri nih, Bang Dery ya, buat teman-teman sekalian di sana. Jakarta sendiri tagline-nya adalah kota kolaborasi. Iya. Iya, sekarang sudah zamannya sinergi. Iya. Sinergi adalah energi. Saya suka sekali dengan kalimat sinergi. Iya. Bahkan materi saya pun juga PNS, pembelajar nilai. Nilai itu adalah value dengan program spiritual company tadi. Karyawan hari Sabtu kita ada kajian. Setiap bulan kita ada khataman Quran. Malam Jumat kita baca kafi. Seperti itu kan. Terus setiap hari Senin dan hari Kamis kami memberikan menu berbuka gratis untuk seluruh pelanggan. Siapapun. Bahkan yang milad juga gratis. Dan gara-gara memberikan menu gratis tersebut, saya diundang acara Islam itu Indah. Acara Deddy Kobuser juga, ya kan, Mas? Itu taunya mereka puasa dan enggak gimana, Mas? Saya ingatkan untuk sedekah. Kalau bohong, dan untuk sedekah. Mungkin saya cek bau mulutnya satu persatu kan. Dan makanya untuk menjadi seorang pengusaha kita harus punya amalan-amalan cerdas, Bang Dery. Salah satunya adalah dengan memberikan menu berbuka tadi. Dengan memberikan menu berbuka kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Iya. Makanya sekarang saya nggak pernah puasa Senin dan Kamis lagi. Kenapa? Pahala saya masih banyak. Pahala saya masih banyak. Masih banyak ya. Iya. Di samping sunnah juga ya udah gitu. Jangan dipotong loh ini ya. Bagus. Jangan dipotong nih. Nah tergantung Gitu ngiriminnya berapa. Kalau ngiriminnya banyak tiap deket kan Tebet sini 10 menit nyampe. Mantap. Gitu. Boleh dong lihat dong store-store sekarang. Apa kabar deh? Soalnya dulu outlet Mas Mono kalau iya, enggak mesti mau liatin sekarang. Saya Mas semenjak pindah Cibubur, Mas. Nah, saya kan kangennya kan mungkin ke Tebet. Ya kan? Nah, itu kadang mungkin jauh apa segala macem. Nah, kan terus, lewatin Tebet deket banget. iya kalau pas pulang kan Tebet biasanya ada dua kan. loh, Tebet Raya dan Tebet Timur. Iya enggak, kalau Cibubur, saya kan udah ke Cibubur sekarang. Cibubur kemana? Ada yang paling dekat? Belum. Dulu pernah buka. Iya ada kan. Nah, itu dia tuh. Nah, artinya sekarang pengen tahu update ya. Karena dulu tuh guys nih, ini FYI aja nih Mas Mono. Dulu tuh di SMA Jaksel, yang favorit ada 3 Mas. Dan lain-lainnya. 82 SMA saya, SMA 6, SMA 70. Dulu tuh gengsi-gengsinya kita zaman dulu. Belum nongkrong di ayam bakar Mas Mono, itu kayaknya belum asik tuh. SMA 3 itu SMA 3 Mas. Oh ya tahu Setiap Budi ya? Itu SMA 3, ada SMA 82 saya. Maksudnya 3 SMA, 6, 70, 82 ini nongkrongnya kan di ayam bakar Mas Mono. Itu tuh dari dulu nih tempatnya anak-anak nongkrong. Nah, ini juara 1 UMKM Menteri Ekonomi dan Koperasi tahun 2010. Yes. Oke. Bawa dong. Oh, ada catering, ada ini. Oh iya bener. Ini yang seru nih. Coba klik dah. Iya. Nah. Wow, ini berapa banyak ayam? Ini banyak ya, nggak sengaja. Jadi pas saya sidak gitu ngelihat pemandangan seperti ini Bang Dery. Jadi bahagia itu sederhana. Saat kita sidak ke outlet terus banyak pesanan. Atau pas misalkan ini lucu nih. Kita di jalan, kita lihat ojek atau orang gitu bawa box warna biru. Itu kan punya gue. Itu Masya Allah senengnya luar biasa. Tuh bahagia di situ. Bahagia banget itu. Artinya berarti memang produk kita bisa memanjakan para konsumen sehingga dia happy di jalan gitu. Mantap nih. Kita mau lanjutin lagi nih makan nih, Mas Mono. Siap. Silakan. Anggap aja makanan sendiri Mas. Silakan Mas. Nanti kita mampir ke sana ya Mas ya. Siap. Kita mau lanjut dulu nih tuh ikan terinya. Sambil jelasin dong. Oh next dong, coba dong. Ada menu-menu apa lagi dong? Tolong. Tuh nextnya kenapa serunya adalah ngopi bareng Mas Mono di kapal pesiar. Kapan? Ngopi biasa bos di kapal pesiar bareng Mas Mono kita sharing. Oh ya tadi bicara sinergi saya membuka diri buat teman-teman sekalian. Saya punya merek sudah teruji. Saya juga punya produk, punya skill. Apa yang bisa kita sinergikan di sini? Dikasih solusi dan
teman-teman sekalian di luaran sana. Boleh dong. Mau buka outlet? Boleh dong. Ayo, dengan siap dan senang hati kita. Saya punya produk ya. Saya percaya di luaran sana banyak orang yang punya duit bingung buat usaha. Oh banyak. Banyak yang punya lokasi nggak tahu buat jualan apa. Banyak. Nah, itulah pentingnya kita bersilaturahmi, bersinergi di situ. Mas, saya tuh Karena sekarang power of jamaah gitu. Kekuatan jamaah ini luar biasa. Mas, ini nggak tiap hari sih, tapi mungkin tiap pekan atau mungkin beberapa hari sekali. Yang DM saya, Masya Allah, Bang, buka investasi nggak? Betul. Bang, tanyain dong, kan tamu-tamu banyak yang diundang sini, produk, brand apa segala macam. Saya mau invest kira-kira berapa ya? Ada yang nyebutin Mas, angkanya Mas. Wow. Saya punya dana sekian. Iya, saya punya dana sekian. Kira-kira apa nih? Mau kemana nih? Apa kasih solusi itu sendiri? Paling saya ketawa-tawa. Oh, Masya Allah, belum betul, lah. betul. Gitu. Maksudnya mereka tuh mindsetnya produk ada nggak Bang? Nah, pentingnya apa? Kalau produk kita sudah bagus, investor tuh justru malah akan nyari-nyari kita. Iya. Gitu. Betul. Mungkin dong. Kalau rasanya begini Mas. Dan ini nasinya juga pilihan. Ini penting banget buat teman-teman sekalian di luaran sana ya. Menu enak, produknya enak. Kalau nasinya sendiri nggak pas, itu juga sangat mempengaruhi. Dan sambelnya ajib ya, parah. Ini bakar gepreknya ya. Iya. Nggak cuma sekedar pedas doang, pedasnya mantap. Tapi ada rawit itu. Ada rasanya loh. Oh rawit deh. Rawit. Yang hijau sama yang oranye ya. Yes. Oke, next coba lihat penampakan lainnya. Oke, ini masalah paket untuk ngopi bareng Mas Wono. Oke, kita juga ada produk UMKM-nya. Next. Coba next. Nah, misalkan teman-teman pengen punya produknya difoto untuk di kapal pesiar. Nah, kita juga ngasih kemudahan buat teman-teman. Ada 10 UMKM. Misalkan produk kita fotonya di kapal pesiar kan sesuatu kan. Atau kan ada model juga di foto di sana. Kita akan jembatin itu udah kita share juga. Oke. Terus juga paket resbol. Nah, seperti ini bos. Ini benar-benar paket ekonomis dan praktis. Yang ini kan? Ya, ini pesanan hampir 1000 box saat itu kemasan. Ini foto asli ya, bukan rekayasa ya, yang ditumpuk-tumpuk diedit. Saya baru mau ngomong. Ini manipulatif nggak nih? Oh asli bos, asli. Manipulatif nggak nih? Kecuali yang satu yang gede itu, tempelan itu. Ini ngirim kemana? Asli. Ntar pas dibuka tuh ya. Asli. Nggak tahu mau kirim kemana lagi, jangan-jangan. Nggak hafal saya itu. Pesanan-pesanan tuh saya nggak tahu malah. Kalau nggak di-share di grup. Nah ini testimoni pelanggan tuh, naik ke atas dikit. Nah, orang bukan testimoni tapi testimoni. Keren. Kita baca ya. Baca. Sungguh aku merindukan ayam bakarmu. Sudah lama sejak terakhir ke Jakarta menyempatkan makan di daerah Tebet, yaitu ayam bakar Mas Mono. Teruji menemani 20 tahun lebih. Keren, bakar semangatnya. Masya Allah Mas Mono Tebet emang paling legend. Iyalah. Next. 2006 saya nongkrong di situ guys. Aku suka deh waktu dari SMA sering makan Mas Mono di dekat Kelapa Gading Pulau Mas. Awal-awal pula enak ayam bakarnya. Tuh. Lihat dari SMA ini jangan teman SMA saya nih. Iya kan? Banyak testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Ana. Oh Umi saya masih gitu ya. Umi Ana kalau habis taklim di Masjid Al Ittihad selalu minta ke ayam bakar Mas Mono Tebet Raya. Kalau beliau lagi nggak nafsu makan, Ana bawa ke Mas Mono nambah-nambah. Selalu dia DM-an dengan saya. Ibunya itu setiap kajian, setiap kurang nafsu makan, makannya di ayam bakar Mas Mono. Bikin nafsu emang. Nah ini next ini contoh nih. Nah ini adalah bagian dari ABMM Express yang saya sebut tadi. Nggak perlu tempat yang luas. Nanti Bang Dery dengan investornya, dengan teman-teman di luaran sana yang mau bikin ABMM Express bareng-bareng. Yuk kita gedein produk UMKM kan, support UMKM kan, support betul kan? Betul. Bakar. Bakar semangat. Oke, next coba lihat. Nanti ada videonya coba. Ini saya lagi pas sidak. Next. Oke. Nah, apa videonya? Coba lihat. Tempatnya tidak terlalu luas. Kita lihat view-nya. Nah, seperti ini kita bisa. Luasnya coba berapa? Lebarnya 3 meter kan. Oh iya. Gak perlu luas. Ini mah nggak mahal ini, cuma support begini doang mah. Insya Allah nih murah nih. Lihatin bos. Tuh. Segitu doang. Coba set. Panjangnya berarti berapa tuh mas? Kios gitu dari ya? Dari ujung sana sampai ujung sana. Tuh. Itu aja poster plang itu aja. Oh iya. 3 meteran lah lebarnya. 3 meter, panjangnya mungkin 5 ya? 6. Ya segitulah cukup. Nah. Loh berarti kalau ada garasi yang nganggur, pavilion yang bisa bingung mau diapain, bisa ya? Bisa. Oke, lokasi bebas? Ya. Disurvey nggak? Kalau untuk ABM Express kita ada meja untuk makan di tempat ya berarti ya yang dilalui kendaraan lah gitu. Kecuali yang virtual tadi. Oh, Ghost Kitchen ya?
Oke. Oke. Baik lagi, close lagi. Saya mau kepoin nih semuanya ada apa aja di sini nih. Oh, ini yang di mana nih, Mas? Ini tuh. Ini Tebet bukan kan? Iya, Tebet. Oh, Tebet dulu dari ini masih kaki lima ya. Sekarang udah punya store gini ya. Ajib. Masya Allah. Iya. Tuh. Punya sendiri alhamdulillah. Oke, Bangun sendiri. Iya, kita cek ya teman-teman ya lokasinya ya. ABMM, Ayam Bakar Mas Mono, Tebet Raya. Oke, nomor 72. Tebet Timur, nomor 48. Pasar Minggu, kilometer 18, nomor 27. Pejaten. Oke, Pejaten Raya, Kalimalang, Pondok Gede. Banyak banget, Mas. Galaksi, Cinere, Depok. Yes. Galaksi berarti mewakili Bekasi itu dia tuh. Buka tiap hari jam 9. Selama sholat Jumat semua cabang tutup. Ini nih. Mantap. Solusi banget. Kasih solusi Mas Mono kepada teman-teman yang memang kerja di sana karena bisa sholat Jumat dan lain sebagainya, Mas. Mantap. Lebih nggak keburu-buru gitu. Dan ada cerita lucu nih. Jadi ada Ustadz Deka Kurniawan dari Roma Autis, beliau seorang trainer juga. Masya Allah. Menyampaikan dia pas lewat itu melihat spanduk Ayam Bakar Mas Mono sholat Jumat tutup. Dan gara-gara spanduk tersebut, tulisan tersebut, dia bawakan materi bahwa ada cara untuk berdakwah. Selalu ada cara untuk berdakwah. Salah satunya adalah dengan sholat Jumat, menjadi seorang pengusaha juga bisa berdakwah untuk karyawannya dan juga untuk pelanggannya seperti itu. Seperti Ayam Bakar Mas Mono itu, setiap sholat Jumat outletnya tutup, memberikan kesempatan karyawannya bisa sholat Jumat seperti itu. Dia mohon izin, Mas, maaf tadi saya menyampaikan materi khotbah tentang sholat Jumatnya di Mas Mono juga disebut seperti itu. Oh gitu ya, Sat? Iya, Mas. Oh nggak apa-apa, Stat. Karena sekalian info pelanggannya juga kan, Stat. Saya bilang gitu. Ujung-ujungnya jangan lupa ya, Stat. Kasih tahu kalau mau pesan ke sini. Iya, saya bilang gitu. Jangan lupa, Stat. Terus sampai minta maaf itu. Ya. Lucu, Mas Mono kadang-kadang nih. Udah namanya 3, nama panjangnya ada 3 kan panggilannya. Agus Pram Mono. Iya. Waktu di CFC panggilan saya adalah Agus. Teman kerja Agus. Pram, keluarga saya semuanya manggil saya Pram. Mono. Mono adalah di outlet aja. Orang-orang kuliner yang pelanggan-pelanggan yang manggil saya Mono berarti dari kuliner nih. Oh, iya benar. Istrinya 1 berarti ya. Monogami. yang cara untuk berbagi nih sebelah kanan. Coba ini lucu nih. Coba kita lihat. Komennya dong, lihat dong. Nah, ini coba terima kasih, coba baca. Terima kasih Pak Agus Pramono. Karyawati kami berulang tahun dan memilih Ayam Mas Mono sebagai rasa syukur berbagi. Masya Allah. Jadi dia ulang tahun, milad, berbagi untuk teman-teman di kantornya, di kerjaannya dengan membagikan menu ABMM. Seperti itu. Dan ini testimoni asli loh ini. Jadi kan seneng kan seperti itu kan. Bener juga ya. Gitu. Kalau panggilannya di sini Mas Pram bingung tuh. Ya. Maksudnya Testimo Pram nggak enak banget. Tapi saya seneng dong, nggak dikenal sama pelanggan tuh ada senengnya juga. Kenapa? Saya bisa menyamar gitu. Bisa menyamarnya benar. Oh ini bos kayak gini 3.200 pesanan-pesanan seperti ini ya kan. Ini penting nih. Next. Tuh pesanan pelanggan 3.200 guys. Ayam Bakar Mas Mono info pelanggan. Ini bos. Tidak semua catering sanggup untuk menghandle banyak pesanan seperti ini. Oh, ya. Ini namanya ilmu memantaskan diri tentang doa-doa kita. Kita mungkin berdoa pengen banyak pesanan catering ribuan box, tapi dia sendiri nggak punya SDM. Dia sendiri belum mampu untuk menghandle segitu banyak pesanan catering. Jadi doanya juga harus yang memantaskan diri juga gitu loh. Betul. Ini sehari tuh 3.200. Iya 1 hari tuh. Bahkan saya pernah dipesan 1 hari jam 5 pagi sebanyak 5.300 box. Dini hari tuh 5.300 box itu pagi hari. Kan artinya nggak semua rumah makan, nggak semua catering sanggup melayani pesanan sebanyak itu. Berarti sehari 143 juta ya, Mas? Dari tadi ya. Tahun berapa dulu? Dari tadi yang 3.200 86 juta. Saya menghitung-hitungin nih. Ini kan memotivasi, membangkar semangat biar teman-teman. Hayu, semoga Allah jauhkan dari sifat ria. Ini cuma untuk kita nih biar termotivasi. Itu sehari ya Mas ya? 143 ya? Satu outlet ya? Coba next, coba kita lihat lagi. Satu outlet kan? Satu outlet. Nah. Oh iya. Tuh 143 juta kan? Ini coba nih. Yang kiri kita naik ke atas. Yes. Ini saya menjual gambar-gambar saya tempo dulu seperti ini.
Oh Nah, ini lucu nih, baca yang kencang. Oke, ketika aku kuliah di S1, mata kuliah entrepreneurship, dosenku selalu memperdengarkan kisah dari usaha ayam bakar Mas Mono. Sungguh menginspirasi. Lucu ya. Dosen bawain cerita tentang kisah suksesnya, perjalanannya. Ya kan? Masya Allah tuh. Harusnya dosennya tahu tuh. Ini bicara branding, itu kan bicara marketing ya, itu kan rahasia Allah juga gitu loh. Jadi yang mempromosikan ayam bakar Mas Mono itu bukan saya dan perusahaan saya, Loh, iya. orang-orang lain seperti ini. Kan kata guru saya, kata guru saya Pak Abi, kalau menggunakan strategi branding yang tepat pada sasaran, ya kan, makanya belajar tuh workshopnya Pak Abi tuh lagi dibuka tuh, itu akan memudahkan atau meringankan budget marketing kita. Soalnya yang ngomong bukan lagi kita yang pakai ads, betul. Yang ngomong itu evangelisnya, loyalis yang memang sudah betul-betul merasakan dampak dan efek yang luar biasa dari produk atau brand tersebut. Jadi kalau saya ngomong ayam bakar Mas Mono itu enak, itu namanya promosi. Tapi kalau orang lain yang ngomong, merekomendasikan. Wish, gitu. Testimono yang hadir. Dan ini yang saya tangkap aja gitu kan. Yang dia komen mungkin sempat kebaca gitu. Dan mungkin di luaran sana masih banyak sekali testimono yang nggak kita tahu gitu juga kan. Seperti itu. Dan alhamdulillah. Wih, bosan dengan menu sapi, kambing, tenang ada ayam bakar. Wow. Tuh liatin. Sambal hijau juga ada, Bos. Inovasinya kita juga banyak varian sambal. Oh iya, tadi tuh enak banget yang ini nih. Sambal hijaunya nih berasa nih. Gitu kan. Oke, buat teman-teman yuk saya ajak buat Anda yang selalu hampir tiap pekan, tiap mungkin beberapa hari Anda selalu DM saya, katanya Bang, nih gue bingung duitnya mau diapain. Bang, mau nggak kita kerjasama? Tanyain sama pelaku-pelaku UMKM dan lain sebagainya. Ya kan, kadang-kadang kita kan bina UMKM ya untuk hadir di sini dan lain sebagainya. Banyak juga yang mereka tuh, ayo nih rumah gue kosong nih, ayo support. Nah, ini waktu yang tepat Anda untuk bergabung di sini nih. Bismillah. Yes. Oke, pokoknya Mas Mono buat 2024. Saya nggak biasa nyalon, saya dipangkas rambut biasanya. Bukannya caleg ya? Oh bukan. Calon rambut. Kita kasih solusi.